Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Paralel A akan mempresentasikan mengenai peran algae dalam industri bioetanol. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri Eti Nurvita, NPM 12. Saya Muhammad Adam Abdullah, NPM 15. Saya Ridina Kamawarni, NPM 17. Saya Yolanda Sufania, NPM 21. Saya Ika Fabiangreni, NPM 34. Saya Yuliana Riyati, NPM 38. Baik, kami akan langsung saja menjelaskan mengenai materi kami. Peran alga Spirogyra sp dalam industri bioetanol. Untuk yang pertama, definisi bioetanol. Bioetanol merupakan etanol yang terbuat dari hasil fermentasi tanaman yang mengandung karbohidrat dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol dengan rumus kimia C2H5OH adalah salah satu biofuel yang dapat disebut sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya terbarukan. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan bioetanol. Di sini bioetanol digunakan sebagai bahan bakar pengganti BBM dengan fuel grade etanol lebih besar sama dengan 99,5% untuk mengimbangi kelangkaan sumber minyak bumi. Salah satu keunggulan bioetanol adalah karena bioetanol ini dapat menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Bioetanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi sehingga terbakar lebih sempurna, bernilai oktan yang lebih tinggi, dan ramah lingkungan. Jenis dan sifat algae dalam pembuatan bioetanol. Di sini algae merupakan kelompok tumbuhan yang berklorofil, terdiri satu atau banyak sel dan berbentuk koloni. Algae memiliki kandungan bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon, vitamin, mineral, dan juga senyawa bioaktif. Genus Spirogyra merupakan kelompok alga hijau dari ordo Zygenematales. Spirogyra biasa ditemukan di air tawar. Spirogyra mampu berfotosintesis dan memiliki sel eukariotik. Pigmen utama yang dikandung alga hijau adalah klorofil. Tubuhnya berbentuk filamen yang tidak bercabang. Panjang tubuhnya mencapai 1 kaki atau 30,48 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai peran positif algae dalam industri bioetanol. Untuk yang pertama, alga hijau Spirogyra sp termasuk dalam kelompok alga hijau yang memiliki kandungan karbohidrat 33-64% sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan bahan baku pembuatan bioetanol. Yang kedua, alga cepat berkembang biak dan tidak membutuhkan lahan luas. Dan yang ketiga, alga juga memiliki yield biomasa dan minyak yang tinggi, mampu dikembangkan secara luas, dapat menyerap CO2 dengan baik, cocok untuk pengolahan limbah, serta sebagai sumber energi terbarukan. Untuk selanjutnya, peran negatif alga. Asam digunakan untuk menghidrolisis biomasa mikroalga. Hal ini memang dapat menekan biaya produksi, namun konsentrasi asam yang diberikan dapat menjadi berbahaya, beracun, dan bersifat korosif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini merupakan diagram alir pembuatan bioetanol dari alga. Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Pada uraian proses, yang pertama yaitu tahap pengeringan. Dengan menyiapkan dan menimbang berat bahan awal, yaitu bahan baku alga, kemudian memeras alga hingga air sedikit berkurang dengan tujuan kerja agar oven tidak terlalu berat, kemudian memasukkan alga ke dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah itu menimbang berat kering alga Spirogyra sp. Selanjutnya ada tahap penghalusan. Alga yang sudah kering dan sudah diketahui beratnya ditumbuk menggunakan mortar hingga halus dan bisa dikatakan sebagai tepung alga. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya di sini ada proses hidrolisa asam, di mana bahan baku tepung alga ditimbang dengan timbangan elektrik seberat 75 gram. Kemudian membuat larutan asam klorida 0,1 N, 1 N, dan 2 N. Masing-masing sebanyak 750 ml sebagai pelarut tepung alga. Mencampurkan tepung alga yang telah ditimbang dengan larutan asam klorida yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, memasang rangkaian alat hidrolisis dan memasukkan campuran tepung alga dengan asam klorida ke dalam labu leher 3 dan memanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya adalah proses penaikan pH. Sebelum penaikan pH dimulai, hasil akhir tahap hidrolisa didinginkan selama 1 jam dan mengatur pH larutan glukosa dari pH 1,5 menjadi 4,5 dengan penambahan larutan NaOH 2N. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Proses fermentasi dimaksudkan untuk mengubah glukosa menjadi bioetanol dengan menggunakan urea 0,5%, NPK 0,1%, dan yeast 0,2% dari volume larutan glukosa. Untuk penyempurnaan hasil bioetanol, proses fermentasi dilakukan selama 3 hari. Kadar bioetanol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya hanya mencapai 6-9%, sehingga untuk memperoleh bioetanol yang berkadar alkohol 94%, diperlukan proses lainnya, yaitu proses distilasi. Selanjutnya adalah proses destilasi, di mana dikerjakan untuk memisahkan bioetanol dari kelebihan air. Ini melibatkan penguapan campuran, karena titik didih etanol adalah 78 derajat Celcius, sementara air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Etanol akan menguap terlebih dahulu sebelum air. Uap ini ditampung dan dikondensasi kembali menjadi bentuk cair. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi proses pembuatan bioetanol. Yang pertama ada jenis dan jumlah mikroba. Jumlah mikroba ini akan berpengaruh terhadap konsentrasi enzim dalam fermentasi yang berdampak pada etanol yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada konsentrasi gula dan konsentrasi enzim. Konsentrasi gula yang digunakan untuk fermentasi di antara 10 hingga 18, walaupun dapat digunakan konsentrasi selain itu. Apabila konsentrasi terlalu tinggi, maka dapat menurunkan pertumbuhan ragi, sehingga waktu fermentasi akan lebih lama. Yang ketiga ada keasaman. Derajat keasaman merupakan salah satu dari beberapa faktor penting yang mempengaruhi fermentasi alkohol. Derajat keasaman optimum untuk proses fermentasi adalah antara 4 hingga 5. Pengaturan keasaman disesuaikan dengan lingkungan hidup suatu mikroorganisme yang digunakan pada proses fermentasi. Kemudian faktor yang keempat ada bahan nutrien. Terus ada temperatur dan lama waktu fermentasi. Temperatur di sini berpengaruh dalam proses fermentasi melalui dua hal, yaitu secara langsung mempengaruhi aktivitas enzim khamir dan secara tidak langsung mengurangi hasil alkohol karena penguapan. Untuk lama waktu fermentasi ini tergantung dari temperatur, konsentrasi gula, dan faktor yang lainnya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.